kayak gitu loh Gus. Jadi ilmu itu muncul manakala informasi itu diterima oleh manusia gitu. Jadi kita tuh tugas kita mencocokkan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata bahwa oh ada bintang ini Tuhanku, oh bukan. Oh bulan ini Tuhanku, bukan. Oh matahari itu Tuhanku, tapi terbenam nggak suka kan. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, ini dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim, aku adalah salah satu orang yang bersaksi. Apa sih? Bersaksi apa? Ternyata mencocokkan antara apa yang terdengar dan apa yang tersurat gitu. Itu namanya proses bersahadat. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami, sehingga kalau ada cerita-cerita yang seolah-olah di luar Qur'ani dengan bahasa-bahasa yang scientific gitu ya, itu dikatakan tidak Al-Qur'ani, aneh kalau menurut saya. Seperti ini, Pak Bima. Saya itu pernah baca kitab Tripitaka ya. Saya dikasih, setelah saya minta, di Batu ini kan ada Dhamma TV dulu ya. Jadi saya setelah saya minta, saya dikasih buku. Saya bilang begini, tolong saya dikasih buku tentang Buddha tapi yang bukan aliran gitu. Yang masih netral untuk saya pelajari gitu. Karena Buddha itu banyak aliran. Teman aku yang satunya Buddhanya Buddha Jepang. Jadi beda-beda. Aku bilang, tolong saya kasih buku pengantar tentang Buddha yang itu netral. Dikasihlah aku. Ya, terus aku baca. Di sana Siddhartha Gautama itu bisa loh menjelaskan galaksi-galaksi. Itu loh. Kita berpikir Buddha itu 500 tahun lebih tua daripada Kristen. Dia sudah bicara tentang galaksi-galaksi yang ada di itu, bahasanya pakai bahasanya cakrawala gitu. Dari mana Buddha tahu? Dia nggak pernah kuliah, dia nggak pernah riset. Dari mana dia tahu? Nah, jadi aku mulai berpikir begini, apakah sains itu yang mempunyai kesesuaian dengan informasi dari kitab suci bisa menjadi tolak ukur atau parameter bahwa itu benar-benar kitab suci? Sedangkan kita tahu kebenaran sains itu kebenaran relatif. Kecuali kalau dia sudah mencapai kebenaran yang absolut, yang akhir. Nah, itu baru boleh untuk mengukur kebenaran kitab suci. Karena kitab suci itu kan absolut. Contohnya begini. Dulu bagian terkecil itu molekul. Sampai berapa tahun lamanya. Ternyata setelah diriset, oh salah. Molekul masih bisa dibagi lagi. Ternyata menjadi atom. Atom lama sekali riset lagi, oh salah. Atom bisa dibagi proton, neutron. Nanti proton, neutron dan segala macamnya lah ya, itu kerjanya orang kimia. Bisa menjadi yang namanya sak. Sampai sekarang aku nggak tahu sak itu bisa dibagi lagi nggak. Nah, Kuat. oh sudah kuat sekarang ya, sudah kuat apa kuat bacanya? Kuok, sudah kuok sekarang. Nah, nanti kuok ini itu memang bagian terkecil, jangan-jangan bisa dibagi lagi. Nah, itu artinya bahwa sains itu kebenarannya relatif. Jadi sains itu bisa digunakan untuk mengukur kebenaran kitab suci sebagai kebenaran yang absolut kalau sainsnya juga sudah mencapai kebenaran akhir. Kalau enggak nanti bisa salah itu. Oh berarti misalkan Al-Quran mengatakan Zara di kitab apa itu yang Miskola Sarotin apa itu yang tentang Anasiat ya, surat Anasiat. Adariyat Azariyat itu ya.
Itu terus bagaimana menerjemahkan zarah? Kok diterjemahkan molekul? Mungkin dulu benar diterjemahkan molekul. Ternyata molekul bisa dibagi lagi. Kan gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati ketika mau mengukur kebenaran kitab suci berdasarkan sains. Nah, seperti tadi, dari mana Buddha bisa menjelaskan tentang galaksi? Apakah itu terus menjadi standar kebenaran bahwa Tripitaka itu juga firman dari Allah? Ini diskusinya panjang diskusinya. Ya kalau saya begini, Gus. Kitab suci yang kita yakini tentu saja ini berkaitan dengan masalah keyakinan, ya, Gus. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Bagi orang Islam, kitab yang benar kemutlakannya yang mutlak benar itu ya Al-Quran, gitu ya. Menurut orang Islam nih. Mungkin di buku yang lain, kitab yang lain ada kebenaran, tetapi kebenaran yang ada juga kesalahannya. Nah, di sekarang bagaimana tentang sains kan gitu ya, Gus. Sains itu akan berkembang, Gus. Sains itu sifatnya dinamis. Kalau Al-Quran sifatnya statis, ya seperti itu aja. Tapi pemahamannya yang bersifat dinamis. Orang dahulu menafsirkan Al-Quran, contoh nih ya, kayak Ibnu Katsir, kemudian Jalalain gitu. Dia menggunakan bahasa pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana perkembangan sains itu dilakukan, terjadi ya. Perkembangan sains itu terjadi. Sains itu sifatnya relatif, betul. Dia akan berkembang sesuai dengan masanya. Demikian juga Al-Quran menginformasikan seperti itu, Gus. Bahwa Al-Quran itu hanyalah sebuah peringatan dan kamu akan mendapatkan kebenarannya dalam waktu yang tidak lama. Artinya begini, Gus. Bahwasanya orang itu, Gus, dalam memahami Al-Quran itu sifatnya dinamis. Setiap generasi punya cara menafsirkan yang berbeda sesuai dengan perkembangan daripada sains itu sendiri. Jadi sains itu jangan dipahami sebagai kitab suci yang mutlak, tidak, itu salah. Setidaknya sains itu digunakan sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Gitu. Jadi sains karena begitu ya. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Manakala Al-Quran itu sudah ditafsirkan sama manusia, kecuali Rasulullah, sifatnya menjadi relatif. Demikian juga sains, Gus. Kebenaran sains itu ada di dalam fakta. Manakala sains itu diciptakan, dibuat oleh manusia, sifatnya menjadi relatif. Tetapi setidaknya sains yang kita dapat pada hari ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Karena fakta yang ada di jagat raya dengan Al-Quran tidak mungkin beda. Tidak mungkin beda. Faktanya loh, yang saya katakan bukan sainsnya, tapi faktanya. Nggak mungkin beda. Yang menciptakan sama-sama Allah. Jagat raya yang menciptakan Allah, Al-Quran yang menurunkan buku panduannya juga Allah. Baik, Bang Dwi. Gitu. Mbak Yufi. Jadi kalau memahami sains sebagai sebuah kebenaran mutlak ya salah. Tapi setidaknya sains itu bisa kita gunakan sebagai pisau analisis ya. Ini seorang juga sering salah mengartikan pisau ya. Dikiranya pisau itu kayak geladi di dapur itu. Pisau itu singkatan parallel input serial output, makanya ditulis pisau. Tapi orang juga mengartikan salah, dikiranya itu kayak pisau geladi yang tong isi berambang itu. Ngerti nggak maksudnya parallel input serial output itu? Nah gini, Bos, jadi itu kalau menurut saya, Bos. Jadi sains, bahasa, kemudian nahwu sorof, semuanya itu hanya digunakan sebagai untuk sebagai alat untuk memahami Al-Quran.
Jadi munculnya ilmu nausoro, munculnya ilmu balaghah, munculnya ilmu itu digunakan untuk memahami memaknai Al-Quran. Dengan sains sama, tingkatannya sama, derajatnya sama. Itu Gus kalau menurut saya. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kang Mas Ada Dwi Ada atas apresiasinya. Semoga Allah membalaskannya dengan yang lebih baik lagi. Kang Dwi itu WA-nya sudah tak jawab ya. Kemarin sudah itu selesaikan. Aku juga nggak ngerti masalah seperti itu gimana. Moga dibaca WA-nya. Gini Pak Bima. Supporter Gus Meti bahaya. Supporter oke. Supaya ndang duwe omah duwe studio nggak ngontrak. Aku iki kate gawe studio gak kelakon itu. Aduh. Studio musik apa studio podcast? Podcast bisa khususnya untuk podcast ya, untuk artinya ruangan itu khusus ruang kerja untuk dakwah gitu. Ya, sementara masih menjadi cita-cita lah. Ya nggak tahu kapan Allah beri. Karena kan itu di lantai 2 ternyata untuk ngedaknya saja itu kalau ngedak ngedak manual itu 1 meternya 1 juta, itu 72 meter persegi. Berarti ngedak itu 72 juta kan. Iya. Terus pilihan terekonomis itu ternyata Citycon panel itu loh, itu per meternya 450. Berarti kalau 72 meter persegi sekitar 30 jutaan gitu. Ya karena dananya belum ada ya bermimpi dulu. Gini, Pak Bima gini. Maksudku jangan sampai ya kita mengukur kebenaran Al-Quran itu dengan fakta sains. Itu bisa terjadi kalau fakta sainsnya sudah mencapai kebenaran absolut. Tapi kan kita tahu fakta sains itu dia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seperti tadi pembagian benda paling kecil akhirnya sekarang ketemu kuak gitu. Maka biji zaro itu kalau diterjemahkan yang tepat apa? Supaya terjemahan itu juga berlaku dari waktu ke waktu. Misalkan sekecil apapun Allah tahu. Itu dia nggak terikat oleh penemuan sains. Tapi kalau biji zaro itu bagian terkecil suatu molekul kuilo. Ternyata molekul masih bisa dibagi lagi. Kan jadi salah terjemahannya. Maka terjemahan yang sifatnya dia terbuka itu lebih bisa berlaku sepanjang masa seiring dengan sains. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak tahu ini Romo Bima, Bunda Dwi dan ini Mas Bening ini kok meneng ae sapa iki ora kenal lagi. Dan Kang Lembu Suro iki mumpung gak ono uang ya aku ngomong iki. Monggo Gus. Kok ana uang ati rame meneh. Saya tuh nggak percaya Kanjeng Nabi Muhammad tuh membelah bulan itu benar tak itu? Kalau menurut saya nggak begitu, Bos. Itu nanti ayatnya di Al-Quran tuh ansakoh atau apa ayatnya? Itu bukan membelah bulan, bukan Nabi Muhammad. Aku juga nggak percaya, Bos. Cocok gitu loh. Kalau di Al-Quran tuh nggak pernah dikatakan loh itu ansakoh itu nanti bunyinya tuh hampir dan sebagainya lah gitu banyak. Tapi kan gini Pak Bima, banyak teman-teman kita menggunakan temuan NASA yang diwawancarai di BBC itu menjadi sebuah kebenaran absolut. Ini benar ini. Bulan pernah dibelah gitu. Bagaimana nanti setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian sains berkembang lagi, ternyata penemuan NASA itu dianulir, bubar apa ora kuwi? Gini Gus, soal penemuan NASA Gus, aku pernah membaca artikelnya ya. Itu bukan bulan terbelah Gus, itu lempengan yang panjang Gus.
itu lempengan bulan yang panjang banget gitu. 180.000 kilo atau berapa gitu. Itu bukan terbelah. Saya baca di artikelnya NASA juga gitu. Lah iya Pak Bima, lempengan itu narasinya itu kan bangunnya begini. Lempengan itu menjadi bukti bahwa bulan dulu pernah terbelah dan sekarang menyatu gitu loh. Lah, maksudku begini, kalau itu dipegang menjadi kebenaran absolut dan di mana-mana kita berteriak, ini loh Al-Qur'an benar apa bulan terbelah, itu mukjizatnya kanjeng Nabi. Ternyata katakanlah mungkin kita sudah nggak ngalami ya, 100 tahun kemudian itu dianulir. Coba, apa nggak bubar? Ya kalau gitu ya bubar Gus. Bubar. Kalau saya nggak percaya. Begitu loh. Tapi udah banter-banter gua awak dhewe. Jadi gini Gus ya, saya menanggapi yang Gus Betik sampaikan tadi ya. Jadi sains itu bukan untuk mengukur Al-Quran Gus. Bahasanya mungkin kurang tepat ya. Tapi sains itu digunakan untuk memahami Gus. Beda kalau mengukur kebenaran Al-Quran, tentu kita nggak mungkin mengukur karena sudah dikatakan Al-Quran itu mutlak kebenarannya sudah titik. Hanya permasalahannya sains itu digunakan untuk memahami. Contohnya ini tadi yang disampaikan Gus Betik. Pada zaman dahulu atom sudah yang paling kecil. Pada zaman dulu penafsiran zaman dulu ya nggak salah. Karena perkembangan sains saat itu baru sampai di situ gitu. Makanya tadi saya katakan bahwasanya Al-Quran itu nanti dia berkembang, pemahamannya yang berkembang, bukan Al-Qurannya berkembang, enggak. Pemahaman manusianya yang berkembang. Zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup, nggak pernah ngomong molekul itu apa, atom itu apa, nggak pernah. Karena memang zaman itu belum musim sains belum sampai di situ gitu. Tapi setidaknya sains untuk memahami. Contohnya gini. Di Quran surat Az-Zumar ayat 6 itu bercerita tentang apa sih? Dari awal bercerita tentang nafsu waidah. Kita terjemahkan apa itu nafsu waidah. Kemudian turun ke bawah diartikan di situ seperti al-anam kayak binatang. Terus di bawahnya lagi paragraf selanjutnya bercerita tentang 3 fase manusia di perut ibu. Kok ada kata-kata binatang di tengah ini apa gitu. Makanya gini Gus, kalau saya tuh Gus ya memahami Al-Quran begini Gus, kita terjemahkan dulu sebagaimana bunyinya Al-Quran gitu ya. Kita jangan menafsir dulu, kita urutkan, kita tafsirkan menurut bahasanya dulu, baru kita pahami. Oh ternyata maksud dari ayat ini tuh begini. Kalau diartikan letterlek sebagaimana bunyinya Al-Quran, kadang-kadang nggak nyambung seolah-olah gitu. Tapi begitu kita sudah terjemahkan sebagaimana bunyi Al-Quran, kemudian baru kita pahami, oh ini bercerita tentang apa sih? Gitu. Kalau soal hikmah, dari satu ayat, itu bisa 1 juta hikmah. Tapi makna yang dimaksudkan Al-Quran ini apa? Ini yang harus kita pahami. Kalau soal hikmahnya sih bisa aja ditarik dari ini, ditarik dari itu, bisa aja. Jadi gitu Gus. Jadi sains itu bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, tapi untuk alat memahami Al-Quran. Sama dengan nausorof Gus. Ilmu nausorof itu zaman Nabi Muhammad apa ada? Nggak ada. Yang menciptakan ya ulama-ulama kita. Digunakan untuk apa nausorof itu? Untuk memaknai Al-Quran itu. Oh maksudnya begini. Gitu sih gue. Jadi hanya sebagai alat. Mungkin begini Pak Bima, pilihan diksinya. Kalau aku kan sukanya itu kan menggugah orang supaya mau berpikir gitu ya. Jadi asu turu ki diganggu supaya melek kira-kira. Asu turu. Untuk Kang Mas atau Mbak
ada duyada siap Gus G, matur nuwun Kang, matur nuwun. Eh, jadi aku menggunakan narasi-narasi yang lebih menggelitik gitu. Pemilihan diksinya, kalau jenengan semuanya lihat video kajianku di channel YouTubeku itu mesti pilihan bahasanya itu di luar keumuman. Dan itu bukan tujuan yang negatif enggak, supaya si ngantuk-ngantuk itu ndang melek ngono ae sih ya. Jadi enggak apa-apa kalau Pak Bima mengatakan seperti itu dan aku mengatakan untuk kebenaran, enggak apa-apa. Toh sama-sama saja. Makanya aku bilang gini Pak Bima. Kita tidak berbicara tentang keyakinan. Keyakinan itu enggak bisa didiskusikan. Yang kita bicarakan pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa diuji. Maka Al-Quran pun atau kitab-kitab lain pun itu bisa diuji dengan sains. Masalahnya sainsnya itu sudah mencapai kebenaran absolut enggak. Kalau enggak cocok dengan sains berarti itu bukan firman gitu. Jadi aku melakukan overlapping, lompatan ke depan yang mungkin terlalu jauh. Gitu loh. Tapi kan masalahnya seperti aku bilang sejak awal. Itu kebenaran akhir belum? Gitu loh. Kalau belum kebenaran akhir, hati-hati, karena nanti itu akan dianulir oleh riset, oleh penemuan berikutnya yang sains itu. Kalau Al-Quran sudah jelas kebenaran absolut, dia nggak akan berubah. Nah, jadi kalau ada kitab lain ya bilang tentang misalkan penciptaan manusia, gimana dia menciptakan, kronologisnya diceritakan. Contohnya beginilah ya. Tapi ini juga mungkin nggak selamanya benar kalau dipahami secara metafora, monggo saja ya. Perjanjian lama di kitabnya saudara tua kita Yahudi, kita kan punya saudara tua Yahudi sama Nasrani. Itu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau itu dipahami secara harafiah, maka itu bukan firman Allah. Karena sains tidak mendukung itu. Itu loh. Itu yang aku maksud gitu, Pak Bima. Jadi sains itu bisa membuktikan kebenaran firman. Kalau sainsnya itu sudah absolut, sudah mencapai kebenaran terakhir, bukan kebenaran yang masih berkembang gitu loh. Itu yang aku maksud. Makanya kita tidak perlu ini kitab suci yang suci karena iman, enggak. Suci karena dia memang bisa menunjukkan kesuciannya. Kita berbicara sains, maka konteks parameternya sains gitu loh. Jadi kalau misalkan Al-Quran menjelaskan tentang ada dua laut ya, yang itu satu lokasi tapi airnya tidak saling ada terpisah airnya, yang asin dan yang tawar. Itu kita nggak perlu bawa ini Al-Quran yang kami imani, nggak perlu. Orang kafir pun nggak perlu percaya terhadap Al-Quran sebagai kitab suci. Dia harus tunduk terhadap informasi itu, karena itu bisa dibuktikan oleh fakta sains. Kita berangkat ke sana, ke laut yang disebut itu. Makanya kalau aku kok debat itu gitu Pak Bima ya. Waktu aku di Bali itu menjelang bom Bali itu, aku diskusi dengan Abuna Andreas Kemal. Dia nggak mau dipanggil pendeta, dia bilang Abu Ana, Bapak Ana, karena dia kiblatnya Kristennya itu mana ya? Ortodok. Bukan. Kalau ortodok kan Kristen Ortodok Syria, bukan. Lebanon. Dan kelompoknya disebut Baruk Ministry. Baruk itu barokah. Kalau bahasa kita Arabiun barokah, bahasa Ibraniun baruk gitu ya. Aku bilang begini, saat ini yang ada otakku, Islam itu aku simpan menjadi milikku yang paling dalam. Aku simpan dalam hatiku. Aku berbicara atas otakku. Aku mengadili kebenaran dua agama ini, Islam dan Kristen. Tentunya lewat apa agama diadili? Lewat kitab sucinya. Jadi jangan sampai nanti aku bilang, iya Gus Beti bilang Al-Quran itu benar 100% karena dia orang Islam. Enggak, aku enggak mau itu. Aku mau semua orang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kalau bilang salah, ya silakan buktinya salahnya di mana. Kita uji, kalau konteksnya sains kita uji. Ada enggak pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan sains? Tapi yang uji itu memang orang yang pakar, jangan orang nggak ngerti keilmuan itu menguji Al-Quran dengan sains. Oh, denen dewe ora tau riset kok nguji Al-Quran dengan sains. Kan nggak nyocok kata orang Malang gitu loh. Jadi iman itu aku simpan, Islam itu aku simpan yang ada otakku. Jadi tidak ada urusannya antara keimanan dan kitab suci. Enggak, kitab suci ini kita perlakukan secara universal. Dia berani diuji secara
empiris gitu. Kalau misalkan Al-Qur'an bilang bahwa dua air yang itu dalam satu wilayah dan seperti ada dinding yang tidak bercampur dan itu benar, apa itu mau diingkari? Masalah kamu terima atau tolak Al-Qur'an itu urusan kamu, tapi sebagai fakta sains kamu tidak bisa lari dari kebenaran Al-Qur'an. Nah, aku gitu. Itulah yang aku bilang tadi, mungkin lompatannya terlalu ke depan ya, bahwa sains itu juga selama dia sudah absolut, dia bisa menggunakan bukti kebenaran sebuah firman. Karena yang membuat sains itu dan yang menurunkan firman itu adalah satu entitas yang sama, yaitu Gusti Allah ingkang Maha Agung, yang kata orang Jawa sing ngecat Lombok. Nah, ini lompatannya terlalu Pak Bima. Halo Pak Bima. Siap. Kita boleh, kalau kita meniru yang baik kan boleh toh? Boleh. Mencontoh yang baik boleh. Nah, gini Pak Bima, kemarin itu aku lihat ada di Komal sebelah, nggak tahu Komalnya apa. Itu diskusi serius. Nah, setelah diskusi nyanyi mereka. Tak pikir wah ini perlu tak contoh ini. Setelah diskusi nyanyi, jadi ini nggak terlalu tegang. Nah, aku minta sekarang Kang Lumbu Suro, nanti mungkin Pak Bima, tolong dong aku dinyanyiin lagu. Itu lagu lama, karangannya Munib Bahasuan, judulnya tentang Bunga Nirwana. Lagu itu pernah dipopulerkan oleh Nanang Qasim yang tahun 70 berapa gitu ya, juara Qiraah Al-Qur'an di Mesir sana. Judul lagunya Bunga Nirwana. Engkaulah bunga Itu ya. milik dewa dewi. Wah, kebetulan ada bunda Lagunya kita ya. Deloitte itu ya kalau salah. Itu Deloitte mengcover itu. Nah, nanti Bukan Mardika ya? Bukan Mardika ya, Gus? bukan. Itu yang ngarang tuh Pak Munib Bahasuan, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, sudah meninggal. Bukan yang Oh, bukan. Oh, penyanyi aslinya Nanang Qasim ya malahnya. Nanang Qasim. Terus di-cover banyak, di-cover oleh Deloitte. Yang menyanyikan Sam Deloitte gitu. Sama dia. Nanti Pak Bima tolong nyanyi aku nih. Gus, itu keahliannya Bang Lembu Suro itu. Enggak, itu Kang Lembu Suro. Pak Bima tak pilihkan lagu zaman aku jadi budak do hotel nelongso Pak Bima. Karena di hotel itu kebenaran tuh ada pada tamu, karena mereka punya duit. Kita disuruh ngambil not teh, kalau kelamaan ya jadi salah gitu. Disitulah aku mengenal lagu Bosamo Mojo. Jadi tolong nanti setelah Kang Lembu Suro dilanjut oleh Pak Bima Bosamo Mojo. Itu lagu penderitaanku waktu aku jadi kuli di hotel nelongso Pak Bima. Pak Bima, kan aku jadi marketing Pak Bima ya. Sebentar sambil menunggu Kang Lembu Suro menyiapkan ya. Aku di marketing Pak Bima, padahal aku kan orang teknik. Lah jenenge wong kepepet Pak Bima, wong lah mangan terus lah. Aku njaluk kiriman saka Sumatera nggak mungkin aku wis wisuda. Apa saja aku kerjakan. Aku wong teknik dari marketing hotel, tak pikir pokoke dipelajari nggak ono ilmu nggak iso ngono. Nah, saya belajar jadi marketing. Orang lain tak larang membantu aku supaya aku ngerti duduk permasalahannya. Pada waktu itu ada ibu-ibu PKK. Dia mau rapat di Hotel Agro, hotel paling top saat itu di Batu. Jenengan tahu lah Pak Bima ya, Hotel Agro Wisata. Nah, dia meeting sekian orang begini-begini, meetingnya akbar itu ya. Oke, semua tak catat. Oke. Menunya apa, terus berapa hari, kamarnya di setting untuk berapa orang, semua sudah clear. Terus spanduk dia minta biru Tosca, tak catat aja biru Tosca ngono ya. Nah, sing masalahe kan aku harus laporan ke bagian dekorasi. Aku nggak ngerti biru Tosca iki kaya apa. Akhirnya sing dipasang iku biru-biru kuwi ngono lho. Nah, disitulah ibu itu ngamuk sama aku. Jenenge aku iki salah, Pak. Aku nelokso. Aku diseneni aku meneng ae. Nah, di sampingnya itu ada anak gadisnya. Ikut-ikut ngamuk ke aku loh, Pak Bima. Aku meneng ae. Wong ibuke bos yo, meneng ae. Ya Bu, nanti
saya ganti biru toskanya. Dia biru toska itu ini loh seperti ini ngono toh, bar aku ro ngono. Ah. Ketika anak gadisnya ngamuk, iki batinku loh, Pak. Batinku loh iki. Nduk, upama nduk jopo kon iku tak gawe ganjel lawangku kon. Diapuranmu ayu wae ora kok. Nduk kene aku golek pangan, Nduk. Harga diriku tak runtuhkan demi sesuap nasi. Lah kon ngilokno aku koyo ngono. Intelektualmu ku sepiro upama nduk jopo tak gawe ganjel lawangku. Aduh. Jadi dengan peristiwa itu nanti Mbak Bima aku minta nyanyikan lagu Bossa Momoco untuk Bunda Dewi dan Pak Bening, monggo pilih lagunya masing-masing. Semoga bisa menjadi kendor saraf diskusi kita. Jadi diskusi seru nyanyi. Sudah siap Kang Lembu Suro? Enggak apa lah Gus. Kan ada syairnya keluar itu. Ya keluar tapi enggak tahu lagunya apa tiap nadane. Oh. Kalau Pak Bima mungkin apa Pak Bima? Pak Bima Bossa Momoco aja, Bossa Momoco. Jangan. Pak Bima aku pingin Pak Bima nyanyi Bossa Momoco. Oke. Sing siap iki. Gini aja. Ya. Sang. Gini. Kalau iku nggak siap, aku mengagumi Gesang karena dia itu great lover, pecinta sejati. Ketika dia tidak tersampaikan sama kekasihnya, dia tidak pernah menikah lagi, maka aku minta dinyanyikan lagu Luntur. Yen lunturo wenterane. Keroncong ya. Iya. Baik pemirsa. Oke.
nanging ronggo sejatine ora liya mung awake dhewe. Alhamdulillah, sebuah lagu yang bener-bener mantap. Karakter vokalnya dan iramanya, pilihan lagunya bener-bener serasi ya. Di ujung-ujung nadanya itu ada suara yang melengking dan serak. Matur nuwun. Rasanya kayak ceritanya hatiku sih ya. Loh, kok tiba-tiba dapin? Wah, kayak rasa itu kan heboh. Wah, Kang Ersa. Kang Ersa. Lah munggah di tengah ae. Oh. Assalamualaikum Kang Ersa. Itu lagu Bunga Nirwana kan lagu Cowboy kan Gus Bete ya. Nggih, jenengan bisa? Ya lagu Cowboy kuwi. Ya wes Pak Putra ya. Ya. Nyanyi lah kok. Cowboy ya. Nanti setelah itu baru Pak Bima. Gini Kang Ersa, aku bilang tadi sama Pak Bima, kita mencontoh yang baik boleh toh? Boleh katanya. Di koma lain itu begitu. Mereka diskusi, bantah-bantahan, saling adu argumen, terus di tengahnya selingi nyanyi bareng. Nah, itu kita contoh sekarang ini. Monggo Pak Ersa. Ini lagu Cowboy ini. Iya, keren. Bunga Nirwana tempatmu jauh di alam hanya
Oke, terima kasih. Mantap, terima kasih Kang Ersa telah memenuhi kerinduanku. Kalau pepatah India, aku suka nonton film India juga kan. Pertama aku perhatikan sastranya. Ada sebuah kata-kata begini. Jadilah engkau bunga teratai, walaupun tempatnya di lumpur tapi menjadi pujaan para dewa. Jadi ada pesan-pesan moral yang dikatakan, walaupun tempatmu di lumpur tapi menjadi pujaan para dewa. Bunga teratai ya, itulah bunga nirwana ya. Oke, kemudian Pak Bima Bosa Momoco, monggo. Bésame mucho, como si fuera esta noche última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo partirte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo partirte después. Era tenerte muy llame neng ojo setucinto. Insa kita wes manana esta lejos di hati. Bésame mucho, como si fuera esta noche última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo partirte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo partirte después. Quiero tenerte mujer, llamarme tuyos junto a mí. Insa kita wes manana yes esta lejos mari lagi hati.
Mantap, mantap, mantap. Monggo host, diskusinya kita lanjutkan. Monggo lanjut. Jadi gini Pak Bima ya, kitab suci ya itu memang memuat informasi-informasi sains, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai buku sains. Apa sajalah, meskipun itu Al-Quran, Injil, Torah, atau yang aku bilang tadi Tripitaka, itu yang membuat aku juga terkagum-kagum ya. Bagaimana seorang Buddha itu kan 500 tahun sebelum Isya bisa menjelaskan galaksi Andromeda dan segala macamnya itu. Tapi tetap saja kitab suci itu tidak bisa dikatakan sebagai kitab sains gitu. Jadi posisinya gimana? Kalau kita batasi tentang sains, dia hanya sebatas pemberi informasi saja. Maka tugas kita mengkonfirmasi. Kita konfirmasi, kita cocokkan, bener nggak? Gitu. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Butir Debu ya. Kita coba pola baru ya, diskusi ya, nyanyi supaya nggak jenuh. Gitu. Matur nuwun Kak Mas Butir Debu, dan semoga dagangannya di pasar tetap laris ya, mendatangkan rezeki yang barokah gitu. Jadi begitu Pak, tidak bisa dikatakan dia sebagai kitab sains. Dia hanya men-trigger kita. Akhirnya kita coba konfirmasikan. Ngapunten, seperti yang saya bilang, ini masjidnya sudah mulai masuk asar, ada tarhim, ada ngaji Al-Quran. Aku undur diri nggih. Terima kasih banyak Gus. Nggih, sami-sami, karena ini persiapan asar kita. Dengar toh ada suara orang ngaji di situ? Iya, oke. Oke, untuk Kang Lembu Suro, Pak Bima, Pak Ersa, Bunda Dewi, dan Mas Bening yang ada semuanya, semoga kita semua dalam kesehatan, dalam rahman Gusti Allah Agung. Terima kasih sudah dikasih waktu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.